sekalian, ayat yang kedua dari surah Al-Zalzalah yang berbunyi wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan beban yang dikandungnya. Setelah ada gempa sangat dahsyat, maka bumi mengeluarkan, memuntahkan isi yang dikandungnya. Ada magma lava, ada cairan panas, ada batuan panas, ada awan panas, ya. Awan panas yang keluar dari Gunung Merapi itu kisaran 700 sampai 1200 derajat Celcius. Itu sangat-sangat, itu bisa melumatkan, meleotkan, menghancurkan besi-besi itu, ya, gitu. Jadi yang kedua digambarkan dengan bumi mengeluarkan isi beban yang dikandungnya. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, waqalal insanu malaha, waqalal insanu, dan manusia berkata kenapa begini? Ya, ini menggambarkan kiamat itu dengan kepanikan yang luar biasa. Kenapa begini? Ya, saling bertanya mereka, kenapa begini? Kemarin adem ayem, tidak ada apa-apa, sekarang ada guncangan hebat. Isi bumi keluar semuanya. Merasa panik kesana kemari, tidak tahu arah ke mana pergi, dia harus bergerak. Itu adalah kepanikan manusia ketika kiamat ketika sedang terjadi. Ayat yang keempat, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Artinya bahwa pada hari itu bumi melakukan aktivitasnya, yaitu terguncang, ya, mengguncangkan dirinya. Nah, gempa hebat terguncang dirinya dan mengeluarkan isi yang dikandungnya, ya, gitu. Jadi pada hari itu bumi beraktivitas, beraksi, mengguncangkan dirinya dan guncangan sangat hebat, dan kemudian yang kedua mengeluarkan isi yang dikandungnya. Kenapa itu terjadi? Bi anna rabbaka auhalaha. Itu ayat yang kelima, ya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepada bumi. Ya, jadi kenapa bumi beraktivitas, mengguncangkan dirinya dan mengeluarkan isi yang dikandungnya? Karena itu adalah merupakan perintah dari Allah. Bentuk ketaatan bumi kepada perintah Allah. Kemudian ayat yang ke-6, yauma idzin tasdurun nasu ashtatan liyurau amalahum. Ya, yauma idzin, pada hari itu yasdurun nas, manusia dibangkitkan dari alam barzah ashtatan, secara berkelompok, ya. Untuk apa dibangkitkan? Liyurau amalahum, untuk melihat amal yang pernah dilakukannya, untuk melihat hasil akibat dari amal yang telah dilakukannya. Jadi nanti setelah kiamat terjadi, manusia masuk ke alam barzah dan nanti akan dibangkitkan secara berkelompok, tergantung dengan siapa kelompoknya waktu di dunia. Apakah dengan orang soleh atau dengan orang yang tidak soleh, itu akan dibangkitkan. Untuk apa dibangkitkan? Nah, untuk melihat, merasakan hasil dari perbuatannya ketika di dunia. Ayat yang ke-7, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini adalah menggambarkan pembalasan atas amal manusia. Faman, maka barang siapa orang ya'mal, barang siapa orang yang beramal, berbuat kebaikan, mithqala dzarrah, sebesar zarrah, artinya benda yang terkecil, ya rohu, maka dia pasti akan melihatnya, artinya pasti akan merasakan balasannya. Jadi orang yang berbuat amal kebaikan sekecil apapun, maka dia pasti akan merasakan balasannya. Ini sekalian, kita pasti pernah berbuat baik, ya, pernah berbuat baik, sholat di awal waktu, dia berpuasa, tilawah Al-Quran, membantu orang, dan banyak hal. Itu sebuah
kebaikan, nanti akan merasakan balasannya. Yang kedelapan kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa orang yang beramal syarran keburukan, mithqala dzar seberat biji atom, yarahu pasti akan melihatnya, pasti akan merasakan balasannya. Ya, jadi yang kedua ini, orang-orang yang berbuat keburukan segede zarah saja, itu pasti akan merasakan balasannya. Pernah kita berbuat keburukan? Pernah, ya. Pernah kita berbuat keburukan. Maka nanti kita akan merasakan balasannya. Nah sekalian, maka dengan memahami apa yang termuat dalam Al-Zalzalah ini, termasuk di ayat yang terakhir tadi, yang ke-7 dan ke-8, maka berusahalah untuk terus melakukan kebaikan dan hindari keburukan, karena setiap perbuatan itu pasti ada balasan. Itu adalah gambaran kiamat menurut Al-Zalzalah. Sekarang yang kedua, kita lihat, kita pahami surah yang kedua tentang kiamat, yaitu surah Al-Qari'ah, ya, Al-Qari'ah, yang artinya hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Mal Qari'ah, ya, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Maka jawabannya adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-yaum, pada hari itu, yakunun nas, keadaan manusia, kal farasil mabthus, seperti anai-anai yang berterbangan, seperti laron yang berterbangan. Kita amati laron, dia muncul ketika musim penghujan, dia berterbangan menuju sebuah cahaya, dan terbang pun di atas itu tidak jelas arahnya kemana, ya, tidak terorganisir gerakannya, tidak jelas arahnya kemana, kemudian jatuh, kemudian sayapnya itu akan jatuh dan badannya akan tersungkur, kemudian setelah itu baru mati kemudian, ya. Nah itu adalah apa? Nah di Al-Qur'an ini ayat yang keempat itu digambarkan bahwa manusia pada hari itu dalam kepanikan yang luar biasa, ya, karena tadi ada guncangan hebat, manusia keluar rumah terus bergerak tanpa arah kemana, tidak jelas, dan akhirnya manusia akan mengalami kematian. Jadi ayat yang keempat Al-Qur'an itu menggambarkan kepanikan yang sangat-sangat luar biasa. Terus ayat yang kelima berbunyi watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Watakunul jibal, jibal itu gunung, dan gunung keadaannya seperti kal'ihnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Artinya pada hari kiamat itu digambarkan semua gunung di muka bumi akan meledak, meletus semuanya. Nah, sedangkan gunung Allah ciptakan sebagai pakunya, penyeimbangnya bumi. Kalau gunung di muka bumi seluruhnya di muka bumi meledak semuanya, maka hilanglah keseimbangan bumi sehingga terjadi goncangan yang sangat-sangat hebat, ya, gitu. Jadi yang ayat yang kelima ini, kiamat digambarkan dengan semua gunung yang ada di muka bumi akan meledak semuanya, akan meletus semuanya, dan dari kawah gunung akan mengeluarkan berbagai macam isi yang dikandungnya. Kemudian ayat yang keenam, fa'amma man thaqulat mawazinu, fa'amma man thaqulat mawazinu, yang artinya dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka fahuwa fi 'ishati radiyah,
maka dia berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Ya, jadi yang ayat yang ke-67 ini adalah menggambarkan setelah manusia itu terjadinya kiamat dan masuk alam barzah, kemudian dibangkitkan dan manusia dihisab, kemudian ditimbang. Nah, maka ketika proses penimbangan itu, orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, banyak kebaikannya, itu maka Allah masukkan ke dalam surganya Allah, dan di dalam surga dia dalam hidup yang sangat memuaskan, dia hidup yang berbahagia. Ya, jadi ayat 67 ini menggambarkan ketika Yaumul Mizan, itu hari penimbangan amal, orang-orang yang beramal baik, yang berat kebaikannya, maka Allah berikan kehidupan yang bahagia di surganya Allah. Kemudian ayat yang ke-8, ke-9 dan berikutnya, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, jadi orang-orang yang timbangan kebaikannya sangat ringan, sedikit perbuatan baiknya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Ya, jadi orang yang sedikit timbangan kebaikannya, maka dia akan disiksa di dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Ya, Allah gambarkan dengan api yang sangat panas. Ya, neraka hawiyah adalah api yang sangat panas. Itu adalah merupakan siksaan bagi orang-orang yang sedikit amal keburukannya. Anak sekalian, itulah diantaranya gambaran kiamat menurut Al-Quran. Masih banyak surah-surah yang lain yang menggambarkan kiamat. Ada surah Al-Qiyamah, ada Al-Waqiah, ada Al-Haqqah, dan banyak lagi surah-surah yang lain tentang hari kiamat. Baiklah, untuk berikutnya kita ingin menjelaskan ya tentang fase-fase kehidupan manusia setelah terjadinya hari kiamat. Kalau kita baca penjelasan tentang fase-fase yang dialami oleh manusia secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan yang dikabarkan dalam Quran maupun hadis, ada 11 diantaranya. Pertama adalah alam ruh. Ketika ruh kita diciptakan, entahlah berapa lama, di mana, hanya Allah yang tahu. Terus fase yang kedua adalah alam rahim, adalah itu bertempat di rahim ibu ketika kita dikandung kurang lebih 9 bulan lebih, kita pun tidak sadar, tidak tahu. Kemudian yang ketiga ada alam dunia, alam yang sedang kita alami hari ini, ya. Dan dunia ini sangat singkat dan sementara, ya. Usia dunia itu sangat singkat, sementara kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Yang ratusan tahun itu sangat langka, kecuali manusia-manusia yang pertama. Kalau sekarang sangat singkat. Dan dunia ini adalah ladang kita, tempat menanam kita. Maka barang siapa yang menanam, maka akhirat kita akan menuai. Jadi dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau kita nanam kebaikan, dapat kebaikan. Kalau nanam keburukan, maka kita akan menuai keburukan. Maka gunakan fase dunia ini untuk banyak melakukan amal kebaikan. Dan dunia ini akan berakhir setelah kita mati. Dan mati itu adalah definisinya proses berpindahnya manusia
dari alam dunia ke alam barzakh. Ya, yang kedua definisinya mati adalah berpisah antara ruh dengan jasad. Jasadnya dikubur di tanah dan ruhnya masuk ke alam barzakh. Itu fase ketiga. Dan fase yang berikutnya adalah fase alam barzakh. Itu fase di mana tempat manusia menunggu terjadinya hari kiamat dan masuk ke alam akhirat nanti, ya. Di semua orang wafat masuk ke alam barzakh. Ada proses pemeriksaan amal manusia di alam barzakh itu, pemeriksaan amal. Berapa lama di sana, wallahu alam, tidak tahu. Yang pasti akan terjadi manusia telah mati sampai menjelang kiamat ada di alam barzakh. Keterangan yang kita dapatkan bahwa orang-orang yang beramal baik ketika di dunia, maka di alam barzakh Allah tidurkan, Allah berikan kenikmatan. Dan kemudian orang yang beramal buruk, ya, beramal buruk, maka di alam barzakh disiksa oleh Allah terus sampai terjadinya hari kiamat, ya, gitu. Itu adalah fase alam barzakh. Kemudian berikutnya adalah yaumul ba'ats, ya, hari kebangkitan. Yaitu hari dibangkitkan manusia dari alam barzakh. Setelah di alam barzakh nanti akan dibangkitkan, tubuh dan ruhnya akan menyatu kembali. Ya. Tubuh dan ruh akan menyatu kembali, kemudian dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan di padang mahsyar. Namanya yaumul hasyr. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, ya. Jadi alam barzakh kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu manusia akan dikumpulkan dan waktunya cukup lama ribuan tahun. Untuk apa? Untuk menghadapi pengadilan Allah, ya. Di padang mahsyar kita akan menunggu yaumul hisab, ya, adalah hari penghitungan amal manusia. Di padang mahsyar dikumpulkan, nanti ada yang namanya yaumul hisab, hari dihitungnya amal perbuatan manusia, akan dihitung Allah secara detail. Terus setelah dihitung masuk ke yaumul mizan, adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia, ya. Jadi buku kebaikan yang dicatat oleh dua malaikat raqib dan atid Allah akan timbang. Kemudian nanti bagaimana hasilnya, apakah banyak kebaikannya atau banyak keburukannya. Kemudian berikutnya adalah sirat, menyeberang di atas sirat yang terbentang di antara neraka dan menuju ke surga, ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-11 adalah yaumul jaza, adalah hari pembalasan amal, ya. Yaumul jaza artinya hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Setelah dihisab, setelah di mizan, ditimbang, maka nanti terakhir adalah akan dibalas. Maka nanti yang ke-11 itu orang-orang yang banyak kebaikannya, maka dia menjadi ashabul jannah, ya, menjadi penghuni surga. Dan orang-orang yang sedikit kebaikannya dan banyak keburukannya, atau malah dia kufur sama sekali kepada Allah, maka dia adalah ashabun nar, ya, penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan saya yakin Anda semua ingin masuk kelompok ashabul jannah. Bagaimana caranya? Silakan Anda buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Itu adalah bagaimana meraih jannahnya Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri ila akhir. Ya, jadi kalau Anda pengen ke surga, maka lakukan dua hal. Satu, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Kedua, Anda harus banyak melakukan amal soleh, ya. Insya Allah maka Anda akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau tidak memiliki dua hal tadi, tidak beriman, tidak beramal soleh,
malah Anda kufur kepada Allah, mendustakan ayat Allah, ya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 39. Sekalian itulah fase-fase yang akan dialami oleh manusia sejak alam ruh sampai dengan yaumul jaza, hari pembalasan di surga dan neraka. Baiklah, yang terakhir yang kita bahas adalah apa hikmah beriman kepada hari akhir, ya. Hikmahnya apa? Saya ingin setelah mempelajari materi ini ada hikmah yang kita dapatkan, ya. Ada dampak yang kita raih secara positif. Itu perubahan yang nyata, ya, gitu. Jangan sampai kita pelajari materi tapi tidak dapat sama sekali, tetap kita berbuat keburukan. Nah, itu namanya betul. Jadi setelah mempelajari materi iman kepada hari akhir, sebuah rukun iman yang sangat penting setelah iman kepada Allah, maka diharapkan ada hikmahnya. Maka hikmah yang paling utama adalah dengan mengimani hari akhir, kita berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Perkuat keimanannya, bangun ketakwaan kepada Allah. Ya, takwa itu adalah aksi nyata menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Perintah Allah dibeberkan dalam Quran sangat banyak. Yang utama dijelaskan dalam hadis, ya, Al-Quran, yaitu digambarkan dalam rukun Islam, ya, itu lakukan. Kata Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersyahadat. Yang kedua adalah iqamis sholat, mendirikan sholat, ya, sholat yang baik, yang konsisten, yang benar. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, tunaikan. Yang keempat, wasomi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, ya, jangan meninggalkannya, ya, gitu. Yang kelima adalah wahajil bait, berhaji ke Baitullah bagi orang yang istitoah, yang mampu. Itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah. Ayo kita lakukan kebaikan, perintah Allah laksanakan, juga larangan Allah tinggalkan, ya. Anda sudah paham mana larangan Allah itu, tinggalkan, karena itu buruk bagi kita. Perintah Allah pasti baik bagi kita, kalau keburukan itu pasti buruk dampaknya bagi kita. Maka dengan mengenai hari akhir, ayo kita tinggalkan, jauhi segala perbuatan yang Allah larang, ya, gitu. Terus yang ketiga, banyak melakukan amal soleh. Banyak amal soleh kita lakukan sebanyak-banyaknya, perbanyak amal soleh. Terus yang ketiga, berhati-hati dalam melakukan, dalam hidup. Hati-hati, pertimbangkan baik-baik, ya, karena tadi sudah sampaikan di